Ya, shalom saudaraku yang paling dicintai oleh Tuhan. Ya, selamat malam. Kita bersyukur kita eh, 2 bab terakhir tentang keluarga ya, tentang keluarga dan bab 3 bagian ini ya, bab 18 dibagi 3 bagian tentang parenting ya, mendidik anak tanpa stres. Ya, kita tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia kita membangunnya. Berarti kita lihat nih sisi yang lain, ya, sisi yang positif, yaitu Tuhan yang membangun rumah tangga kita. Sama-sama katakan, Tuhan yang membangun rumah tangga saya. Ya, Tuhan concern pada pernikahan, karena pernikahan juga gambaran tentang Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita, gereja. Ya, Tuhan juga concern sekali dengan anak-anak, keturunan kita, ya, karena apa yang Tuhan kehendaki dari pernikahan yaitu keturunan ilahi. Nah, itu yang Tuhan katakan dan yang itu kita percaya, kita terima. Dan di dalam semuanya, lembaga yang terkecil ini, kita sudah dengar bahwa inilah hari-hari kita di dunia ini seperti surga di bumi. Di mana? Ya, di keluarga. Dan itu kita lihat bahkan spesifik hari-hari ini iblis menyerang frontal ya. Kalau kita buka TV kita kan hari-hari ini bukan hanya sekarang bicara pandemi atau perang atau apalagi finansial, kelaparan atau kebangkrutan. Tapi kalau kita setel keluarga keluarga polisi ya sedang bermasalah besar. Polisi tembak polisi di rumah polisi. Dan artinya Tuhan ini juga memang saatnya tepat ya buat kita. Kita udah dengar di bagian kedua, yang bagian terakhir, yaitu bagaimana bahkan anak-anak mau dibunuh sama Firaun kan. Berarti iblis yang diwakili Firaun mau membunuh anak-anak kita. Ya, bahkan dari kandungan. Kalau saya ingat anak saya aja, Sharon, sudah ada vonis gitu ya. Wah, saya dapat kasus gini, kata dokter, 3 kali dan 3-tiganya meninggal. Jadi bapak jangan terlalu berharap. Ya, udah dioperasi, dokter ngomong lagi, ya ini belum tentu berkualitas. Anak bapak bisa nggak berkualitas. Ya, kematian tidak berkualitas lebih ngeri daripada kematian. Ya, sebagai orang tua. Dan itu bisa ngomong apa aja ya, atau kita lihat sendiri di hadapan kita. Tetapi kita belajar dari bagian yang 2 kemarin, ya sudah bisa lihat, dengar di rekaman YouTube di bab yang 18 part 2, bagaimana Yochebed, ibunya Musa, tidak takut. Ya, sama-sama katakan tidak takut. Tapi dia malah dikatakan di Ibrani menjadi salah satu dalam list pahlawan-pahlawan iman ya. Dan dikatakan dia mempunyai iman. Ya, jadi bukannya takut, iman. Amin. Ya, dan kita sudah dengar bahwa dia menang banyak. Musa menang banyak. Malah ibunya mendapat anaknya, memeliharanya, menyapihnya, bagi putri Firaun digaji lagi. Dan anaknya Musa dididik sebagai pangeran. Padahal budak kan? Orang Ibrani waktu itu adalah budak di Mesir. Dididik secara pangeran hanya karena ibunya dengan iman masukkan anak itu ke dalam bahtera. Nah, sama-sama saya masukkan anak-anak kita sendiri di dalam bahtera. Artinya di dalam Yesus kan? Di dalam Yesus. Sekalipun sekeliling di sungai Nil itu penuh dengan mayat bayi-bayi, bayi Musa terproteksi, terpelihara, sempurna. Amin.
Ya, jadi itu kara Tuhan itu akhirnya. Jadi kalau kita lihat, kita taruh anak-anak kita di dalam kara Tuhan. Tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ya, yang menyelamatkan dari kehancuran. Amin. Dan karena iman, percaya benar, hasilnya benar. Ya, jadi memang secara naluri orang tua itu sangat sulit kalau udah berkaitan sama anak. Wah, menjalani hidup berserah, bebas dari stres, khawatir, gelisah. Tapi kalau tentang anak, pengen dipegang kencang-kencang. Jangan ya. Tapi ini bukan bagian dari masa bodoh lah, anak gua mau makan di mana kayak, mau hidup kayak, bukan. Ya, menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Nah, ini akan kita lihat di bagian terakhir ini ya. Itu bukan masa bodoh atau cuek gitu ya. Tetapi percaya ya, pada hari Minggu kita lagi dengerin ya, pada Hesed ve emet, kasih karunia dan kebenaran hadiah. Ya, di salib sudah ditanggung semua oleh Tuhan, termasuk anak-anak kita. Ya, itulah caranya bagaimana anak-anak juga bagian dari keluarga diapit ya, dibungkus di dalam hadirat atau urapannya. Ya, kita katakan tentang Yesus selalu. Nah, jadi apa yang terjadi sebelum jauh ya, saudara yang di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan saudara yang lain. Saya katakan, saudara berjumpa dengan rekaman ini bukan kebetulan. Karena kita lihat dari semua krisis, pandemi, perang, finansial mengalami masalah ya di seluruh dunia, mata uang mengalami inflasi yang parah sampai kelaparan, banyak negara yang bangkrut, dan dia mulai menyerang orang-orang Kristen secara frontal. Kita kalau udah dengar gini, sebenarnya kita dilindungi nih. Nah, kalau udah terjadi pun juga iblis bisa menyerang. Sudah menyerang, maksudnya masa lalu. Saudara, tidak ada kata terlambat. Ingat ya, pada bagian sebelumnya kita udah dengar, Lazarus mati 4 hari aja di dalam keluarga Marta dan Maria hidup kembali. Nggak ada kata terlambat, sama-sama katakan. Ya, air jadi anggur Tuhan buat di Kana, udah habis benar-benar, tinggal air putih. Tuhan bisa mengubah menjadi air anggur. Jadi nggak ada kata terlambat. Sama-sama katakan, tidak ada kata terlambat di dalam Yesus. Tuhan bisa merestorasi, mengubah, merestorasi 120% lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih baik artinya. Yang percaya katakan amin. Ya, buktinya kita baca aja Kejadian 50 ayat 20. Mari kita baca sama-sama, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Ya, ini cerita tentang Yusuf ya, yang bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Ya, dan dia berkata ketika dia sudah menjadi perdana menteri, memberi makan dunia ini dengan roti, dengan gandum. Ya, Tuhan angkat tinggi dari sumur kosong sampai menjadi perdana menteri, dari penjara istana Firaun menjadi pemberi makan dunia. Ini gambaran Yesus ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi bagi Tuhan, memulihkan itu seperti membalikan telapak tangan aja, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ada target tujuan Tuhan yang jauh lebih besar. Jadi jangan masalah, tetap dipelihara. Sekalipun di lubang tutupan, kita tahu Yusuf juga dipelihara. Amin. Nah, bagi kita Roma 8 ayat 28 di perjanjian baru, itu di perjanjian lama aja Yusuf bisa seperti itu. Kita tahu sekarang. Jadi kita tahu bukan dulu, tapi sekarang, bukan akan datang sekarang. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Yesus karena kita lebih dulu dikasihi. Amin. Ya, ketika kita mau hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dan kebenaran hadiah kita mau terima, itu kita mengasihi Yesus. Karena Yesus yang kerjakan kan semua bagi kita. Nah, Tuhan itu, Bapa kita itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita nggak bisa kendalikan tangan kita cuman kecil dan dua, di tangan cuma segini. Tapi tangan Tuhan jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar. Dan mengerjakan segala sesuatu. Kembali lagi ya. Ini bicara segala sesuatu. Absolut mutlak. Artinya apapun. Dan mendatangkan kebaikan. Jadi jangan mau tergeser. Ya misal, wah kasih karunia itu ngajarin nggak benar, mengajarin kacau, mengajarin kerusakan. Tidak, mendatangkan kebaikan. Jelas firmannya. Ya, makanya tadi kita lihat bahkan mamanya ibunya Musa, Yochebed itu menang banyak. Ya bahkan di zaman Esther juga kalau kita baca buku Alkitab, kitab Esther, bagaimana Haman mau membunuh ya seluruh orang Israel. Zaman Esther, Mordekai juga mau di tiang gantungan. Tuhan mengubah begitu saja. Tiang gantungan buat Haman yang mau membunuh Mordekai, dan orang Israel mendapat kemuliaan. Amin. Ya, jadi sangat besar kalau kita mau percaya. Sama-sama katakan, saya mau percaya. Ini percaya ini simpel sekali, nanti kita dengerin ya. Simpel sekali, mau nggak? Kita katakan aja. Misalnya, kan saya selalu bilang, ya bilang aja. Anak-anak saya atau Mika Sharon ada di dalam tangan kasih Tuhan. Yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Dan masih banyak lagi, nanti kita urutin ya, bagaimana praktis sekali. Sekalipun kita sedang lihat minggu lalu kan part 2 dalam keadaan yang rusak, memberontak, kacau. Tapi ketika kita bilang, enggak, saya taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Nah ini yang kita mau baca ya. Ini janji Tuhan. Janjinya bilang ini, Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu, sama-sama katakan semua. Ya kalau dulu, kalau orang Chinese bilang gini, kalau anaknya 6, ya kalau satu ada yang jadi brengsek gitu, atau yang bahkan jadi Down syndrome, atau kurang, atau kayak tadi ya nggak berkualitas, ya udahlah, dari 6 atau dari 5 ada satu yang brengsek, yang rusak, ya udahlah diterima. Enggak, Tuhan katakan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Artinya apa? Mereka dididik oleh Tuhan. Gitu aja poinnya, sederhana. Kita nggak bisa mendidiknya, tapi Tuhan bisa. Sama-sama kata Tuhan bisa. Asal kita mau. Kita mau berpikir benar ya, sekali lagi. Kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Mungkin kita nggak bisa gimana gitu, tapi begitulah kebenarannya. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Udah, Tuhan yang didik. Ketika kita berani mau melepaskan, ya kadang-kadang kan kalau kita punya anak yang ya mungkin kata orang, wah ini anak bermasalah, atau nih anak begini, anak begitu, atau dokter katakan begini begitu, secara psikologi begini begitu. Kecenderungannya kan kita tambah khawatir gitu. Kecenderungan kita tambah pegangin gitu. Jangan saudara, let go, lepaskan. Ya mulai katakan, anak saya, si Sharon adalah murid Tuhan misalnya. Pinter dia pasti udah gitu aja. Gimana caranya Tuhan? Dengan berjalannya waktu, kita akan melihat hasilnya. Besarlah kesejahteraan mereka. Shalom mereka itu besar. Sama-sama katakan, shalom yang besar ada pada anak-anak saya. Yang percaya katakan amin. Ya kenapa? Karena Tuhan sendiri akan mengajar mereka tentang Yesus dan karyanya sempurna. Yang kita terus aja sampaikan tentang Yesus.
Ya, amin. Dan murid itu juga bicara dekat ya, kedekatan. Jadi shalom itu kita tahu ya, besarlah. Jadi udah shalom itu sesuatu yang kaya sekali, besar lagi. Ya, shalom itu artinya apa? Damai di pikiran, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Jadi Tuhan lebih peduli, dan Tuhan ternyata lebih besar pemikirannya daripada kita yang tangan kita atau otak kita yang cuma segede bapau, yang terbatas. Inilah shalom yang supranatural. Sama-sama katakan supranatural. Saudara dan saya tinggal pegang janji ini. Sama-sama kan, saya pegang. Ya, kita pegang dengan apa? Ya kita speak, perkatakan. Kita nggak perlu jangan diam aja, kita perkatakan terus. Ya Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Anak-anak saya keturunan ilahi, perkasa di bumi. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kan janji ini tadi kita baca di Yesaya 54 ya, 54. Jadi tentang ternyata shalom sangat besar, ya shalom yang besar buat anak-anak kita, kata Tuhan. Dan saya percaya, kita terima. Ya, dan itu muncul, kita tahu muncul Yesaya 54 ya, muncul sebelum Yesaya 53 kan, yang sebelumnya. Kita baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bagaimana ini tentang karya Yesus ya. Lihat, tetapi sesungguhnya, arti surely, pasti, sesungguhnya tuh, ya Tuhan ngapain ngomong pakai sesungguhnya kalau nggak akan terjadi. Bisa ya bisa nggak bisa ya bisa nggak, pasti. Sama-sama katakan. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi penyakit kita dan penyakit anak-anak kita. Makanya dikatakan dengan panjang umur anak-anakmu dan umurmu dan umur anak-anakmu. Ketika Tuhan bicara tentang hari-hari surga di bumi. Jadi penyakit sudah ditanggung. Saudara dan saya, ya ini penyakit bukan hanya bicara penyakit fisik kan. Penyakit mental, penyakit jiwa, kebodohan dan segala macam penyakit. Pokoknya penyakit Tuhan sudah tanggung. Anak-anak kita, kesengsaraannya udah dipikul juga. Saudara, mulai tangkap ya. Tadi kita lihat kenapa bisa besar kesejahteraan mereka, karena sudah ditanggung, sudah dipikul. Ya, dan kita tahu ya, kalau kita lihat Yesus, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi tulah yang mestinya kena kita dan anak-anak kita atau keluarga kita, pukulan, ya, tindasan, penghukuman. Karena dosa. Ya, karena dosa keturunan. Nenek moyang. Kan sering ditakut-takutin gitu. Kita udah tahu ya, Tuhan bahkan minum tuh anggur asam tuh. Kenapa? Karena supaya jangan hukuman akibat dosa itu turun ke turunan ketiga, keturunan keempat. Nggak ada lagi. Tuhan yang sudah pikul, Tuhan yang sudah serap, Tuhan yang sudah minum kutukan itu. Di ayat 5, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Artinya tertikam apa? Kecelakaan, dibunuh gitu. Ya karena pemberontakan, tabur tua itu, lu berontak sih sama Tuhan. Ya makanya mati tuh. Mati muda gitu ya, atau narkoba kan dibunuh gitu. Saudara, artinya gini ya. Kita bawa anak-anak kita ya, sekali lagi fokus pada pandangan salib. Ya kepada salib juga akhirnya. Diremukkan tuh. Remuk juga bicara apa? Hancur-hancuran lah anak. Saudara, ya dulu saya punya teman-teman misalnya narkoba gitu. Iya udah narkoba, udah hancur hidupnya. Dibuka aja Mik. Terus ngebut-kebutan, mati lagi di jalan. Tabrak truk. Nah itu dibunuh. Tapi Tuhan menanggung, diremukkan karena kejahatan kita. Itu ditanggung oleh Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, salvation, Yesua, soteria, keutuhan, ya, pemeliharaan, perlindungan, itu ditimpakan kepadanya. Jadi mestinya ganjaran yang mesti ditimpa kepada kita dan anak-anak kita, ditimpakan pada dia. Dan udah jelas oleh bilur-bilurnya,
kita menjadi sembuh. Saudara, jadi betul kan bahwa Tuhan itu hanya menunjukkan kebaikan. Karena tadi kan Yesaya 54 sebelumnya Yesaya 53, Yesaya 54 hasilnya. Dan Tuhan bicara juga tentang semua anak kita, keluarga, ya, besar kesejahteraannya, besar syaromnya. Amin. Nah, itu bottom line-nya sudah ditanggung semua. Jadi saudara jangan digentarkan sedikit pun juga. Ya, kalau udah dia bilang anak-anak saya kumlot loh, bukan buat nyombong ya, bukan buat nyombong. Saya cuma mau bilang gini. Dulu divonisnya sama dokter nggak berkualitas, tapi Sharon lulus kumlot loh. Ya anak Pak Melki mungkin baik-baik sih. Dulu. Ya, bukan karena anak-anak saya baik, karena Yesus baik. Ya, anak-anak Bapak mah nggak berontak. Siapa bilang? Hanya karena Yesus maksud saya. Ya, sama aja anak gitu. Tapi ketika diberikan kasih karunia, seolah-olah rektornya aja dulu Mika gambling, dia bilang. Dia bilang gini, Pak, saya paham kasih karunia. Cuman di otak dia saya paham juga. Dia kan doktor nih. Dia bilang gini, saya di belakang saya ada ribuan anak-anak mahasiswa, Pak. Nanti gimana implikasinya, akibatnya gitu. Dia juga meragukan. Karena ketika orang dikatakan dosamu sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, continue, berkelanjutan. Sekali selamat, tetap selamat. Bapak itu baik, selalu baik, selalu baik, selalu baik. Selalu memberkati, selalu memberkati, selalu memberkati. Sekali anak, tetap anak. Secara naluriah manusia berkata, wah, anak-anak dikasih gitu mah bisa nggak mau sekolah, bisa jadi males, bisa jadi rusak. Itu kalau kembali lagi berpulang kepada pemikiran manusia, bergantung kepada manusianya. Kita ini berkata tidak begitu dan memberitahu. Kan saya udah bilang, Pak Rektor, gini aja deh. Ini anak saya nih di sebelah saya. Saya bilang aja, Mika, kamu sekali anak tetap anak. Dosa kamu sudah dihapus. Masa kini, masa lalu, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Pokoknya kamu anak Yesus. Ya, kamu adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Nah, kita lihat aja Pak, jadi kayak gimana. Artinya apa? Mungkin di mata dia gambling nih si bapak nih. Bukan gambling. Kita nih bukan main ketidakpastian. Tapi kita percaya. Nah, ya, sama-sama katakan. Jadi, janji-janji berharga bahkan dari kandungan. Sama-sama katakan, janji-janji yang berharga buat anak saya. Kalau kan punya anak nih masing-masing ya, punya keluarga. Yang belum punya keluarga juga, Mika misalnya, ya tetap nanti punya keluarga. Ya, janjinya adalah begini. Malaikat 2. Nah, kita dengar janjinya yang berharga. Dan kita gini, amin Tuhan buat anak saya. Si Mika, si Sharon, amin. Nah, gitu kan. Sederhana gitu. Bukankah Allah Esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah, ini bicara tentang pernikahan ya. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Apa yang dikehendaki dari kesatuan pernikahan? Tuhan sendiri ngomong. Keturunan ilahi. Bukan keturunan dasar lu anak setan gitu ya kan, ada orang begitu kan. Dasar lu anak bandel-bandel banget, udah kayak setan. Nah, ada yang bilang begitu. Padahal dia lupa yang ngomong bapaknya atau ibunya. Ya kalau gitu lu yang setan. Tuhan yang bilang keturunan ilahi. Setuju Tuhan. Amin. Saudara, bukankah kita tinggal begitu, keturunan ilahi, perkasa di bumi? Mana Pak ayatnya? Mazmur 112 ayat 2. Anak cucunya, bahkan cucunya nih sekarang, anak dari anak kan, cucu kan, akan perkasa di bumi. Ya kalau anaknya udah rusak gimana ke bawahnya? Ya, angkatan orang benar akan diberkati. Ya diberkati, pokoknya diberkati, diberkati, dan diberkati.
Sekali lagi ya, bahkan ketika kalaupun sekarang kita lihat kok nggak seperti itu gitu ya, tetap ngomong. Saya udah alamin saudara, saya udah alamin. Saya bilang waktu saya ngomong, enggak, Tuhan yang bangun, Tuhan yang menumbuhkan Sharon. Dokter bilang belum tentu berkualitas, enggak, Tuhan yang menumbuhkan. Sekolah saya masih lihat angka-angkanya buruk, tetap aja saya bilang, tetap bilang di dalam tangan kasih Tuhan, keturunan ilahi perkasa di bumi. Waktu kuliah mulai berubah. Lama juga nggak masalah. Ya, semester 1 kumlat, semester 2 kumlat, semester 3 kumlat, semester 4 kumlat, terus kumlat. Bapak tahu dari mana kumlat? Orang saya yang bayarnya setengah uang sekolah, kalau dia nggak kumlat saya bayar penuh. Kan dia harus dapat beasiswa. Ya, akan diberkati. Yakin aja. Jadi yakinnya bukan karena ya anak pendeta. Ya saudara tahu nggak anak pendeta banyak yang hancur, yang rusak? Ya, anak pendeta banyak nggak yang nggak mau ibadah, nggak mau ke gereja? Kenapa? Teori si papi mah. Tapi ya karena kita bukan berteori nih, kita benar-benar hidupi perkatakan. Ya, perkatakan artinya kita juga renungkan juga ya. Mazmur 108 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ya saya ngomong aja. Istriku Lili, engkau pohon anggur yang subur di sekeliling. Anak-anakku ya di dalam rumah kita, jadikannya di rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Anak-anak saya diurapi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja kita. Ya perkatakan, saudara mulai perkatakan. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara di dalam kasih karunia, kita perkatakan apa yang kita mau lihat. Kalaupun sekarang belum kelihatan, tetap perkatakan apa yang kita mau lihat. Karena itulah yang seperti Yochebed tadi. Karena iman dibilang. Ya, maka kita akan menang banyak nih saudara. Yang percaya katakan amin. Mazmur 144 ayat 12. Ya. Katakan gini. Ya, kalau bahasa Inggrisnya let ya. Semoga anak-anak laki-laki, anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus. Great. Betul ya, sama dengan besar di waktu muda. Ya, boleh berkatakan aja lah, sama juga. Dalam doa kita katakan, Mika, anak laki-laki saya, menjadi besar pada waktu muda. Posisi pengaruh. Great pada waktu muda. Karena Tuhan yang tanam, bukan saya. Tapi saya taruh benih itu, firman. Biar Tuhan yang menumbuhkan. Ya, anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Ya, kita berkatakan juga, Sharon, tiang istana yang indah ya istana pasti indah ya, kuat dan indah. Saudara, sesederhana itu. Ya, saya mau bacakan dari apa yang ditulis ya. Selanjutnya nih. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan nih. Sebagian di antara Anda mungkin menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialami anak Anda sekarang. Ya, mungkin kita lihat anak kita nggak seperti yang Tuhan ngomong tuh barusan tuh. Pak, jangan kasih pengharapan palsu. Nih, ya baca dengar ya. Anda mungkin marah terhadap diri Anda sendiri karena tidak menyediakan waktu yang cukup saat mereka masih kecil. Tidak mengkonsumsi vitamin saat mengandung mereka. Ya, ada orang nyesel gitu kan. Atau Anda mungkin sering marah, tidak terkendali terhadap mereka. Anda mungkin menyalahkan diri sendiri atas masalah perilaku mereka karena pernikahan Anda berakhir dengan perceraian. Ya, bahkan hal buruk sekali. Saudara terkasih, apapun yang terjadi di masa lalu, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lupakan yang telah lalu. Lihat, Ia hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, Yesaya 43, 18-19. Lupakan yang lalu. Tuhan buat yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Apapun yang sudah Anda perbuat,
dan apapun kegagalan yang Anda lakukan, anak-anak Anda akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, tadi besar shalom mereka dan menjadi muridnya. Ya, karena kita bilang murid Tuhan. Ya, Tuhan yang didik. Mereka akan diberkati dengan shalomnya yang besar di setiap area hidup mereka. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ya, nggak ada hubungannya dengan kita nih. Melainkan dengan apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi, ketika kita let go, urusannya Yesus. Bukan urusan saya, urusanmu Tuhan. Ia dihina dan hindari orang supaya anak-anak Anda dapat dicintai dan diterima. Tuh kan? Ia menanggung kesengsaraan mereka dan penderita kesakitan mereka supaya mereka tidak perlu menanggungnya sendiri. Ia ditindas supaya mereka tidak pernah mengalami tekanan mental atau stres yang menyiksa. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi mereka ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya mereka sudah sembuh. Ya, saudara lihat, tangan kita begitu kecil, tapi tangan Tuhan begitu besar. Amin. Ya, jadi masa lalu tidak ada hubungannya lagi ya dengan kita, melainkan apa yang Yesus lakukan sempurna di kayu salib. Jadi masa lalu kita tarik sampai 2000 tahun yang lalu. Ya, Yesus yang pelihara anak-anak saya, katakan. Dan Ia mau, ya, Dia membangun rumah tangga kita, Dia menjaga anak-anak kita sempurna. Amin. Ya, ayat terakhir, Keluaran 10 ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Ya, karena gelap. Ini tulah ke-9 di Mesir. Sama seperti keadaan dunia, semuanya gelap. Bahkan kita diintimidasi. Itu orang Kristen juga, Pak Melki. Ya, jenderal lagi. Kristen semua tuh. Nah, kalau orang yang hukum Taurat bilangnya gini. Tuh, makanya tuh udah akhir zaman. Payah tuh, bikin malu Tuhan Yesus aja. Yesus tuh sedih tuh. Ya emang, Yesus sedih bukan karena itu. Yes, sedih itu karena apa yang Tuhan sudah bayar, sudah kerjakan, orang Kristen sia-siakan. Nggak ada urusan, saudara. Kalau lihat pun misalnya, tuh kesiannya brigadir udah ini dibunuh lagi. Nggak ada yang bisa bunuh anak kita. Tuhan udah mati buat anak saya. Saudara, bukan kesombongan itu kesadaran penuh. Ya, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di Goshen ada terang. Siapa? Yesus, terang yang supranatural. Ya, karena kegelapannya supranatural kan. Kalau cuma kegelapan natural, ya tinggal nyalain lilin, nyalain lapi. Tapi tadi kita baca nggak ada yang bisa melihat temannya selama 3 hari. Nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bahkan kegelapannya tuh kayak bisa dipegang tuh di Mesir. Dunia boleh gelap segelap-gelapnya istilahnya. Tapi selalu ada terang di rumah kita. Di Goshen, tempat tinggal kita. Di dalam Yesus selalu ada terang. Terang supranatural. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, saya mau tuh surga di bumi seperti itu. Dan tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Saudara ikuti saya berdoa. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Ikuti aja doanya ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya sekarang. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan oleh pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya duduk bersama Yesus. Surga adalah rumah saya. Hari-hari saya di bumi sama seperti di surga, di keluarga saya. Karena saya percaya, serahkan semua.
suami, istri, anak-anak, ya besar shalom mereka. Luar biasa kehidupan masa depan mereka. Semua ada berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.